Mengatasi betina yang tidak bertelur dan pejantan yang mandul pada merpati betina yang seksi, kata orang penuh lemak, bila dikawinkan dengan pejantan akan tambah seksi tapi tidak mau bertelur. Sebelum pantatnya jadi seksi betinaan tersebut aktif bertelur. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? 1. Burung disendirikan dulu dan dikasih makan gabuk padi, bisa dicampur, dan penjemuran dilamakan, perawatan kurang lebih 1 bulan. Terus kalau cangkang lembek diberi nasi yang sudah dikeringkan, dijemur sampai kering. Dan dikasih grit. Kalau cangkang normal dikasih makan biji buah pepaya sampai penuh 1 temboloknya, udang ebi 9 biji, sebelumnya direndam dulu di air hangat sampai agak lunak. 2. Coba kasih vitamin ayam petelur. Ada berbagai macam merek yang mudah dibeli di tempat penjual pakan ayam. Mis, egg stimulan, riomicin, dan lainnya. Jangan lupa kasih obat cacing, kondisi badan harus stabil, tidak kurus, kegemukan. 3. Saya juga pernah mengalami hal tersebut. Sampai 7 teluran kosong melulu. Dan pernah saya tanyakan ke dokter. Edi. 4. Ini kutipan dari email yang saya terima dari dokter. Edi, fertilitas telur merpati Anda mulai menurun sehingga telurnya kosong. 5. Agar fertilitas dan daya tetas telur merpati Anda tinggi, telur isi dan menetas semua. Perlu mendapat multivitamin penyubur, VITALUR, selama 14 hari kemudian cukup 2x seminggu. Vitalur sudah tersedia di berbagai kios. Di samping itu, merpati betina tiap pagi harus dimandikan dan langsung dijemur selama 5 hari berturut-turut untuk merangsang saraf dan otot sistem reproduksi. Bagaimana mengatasi pejantan yang sudah tidak mengeluarkan bibit? Betina telurnya selalu bening. Ini bisa berbagai macam sebab. Intinya TDK ada sperma yang membuahi. 1. Tidak kawin. Karena sesuatu hal, pejantan TDK mempunyai gairah UTK kawin. Bisa juga betinanya yang TDK mau dikawinin. 2. Kawin tapi bermasalah. Posisi kawin yang jelek, mungkin keren pincang atau betina ngamuk terus. Bisa juga keren bulu di sekitar anus merpati terlalu lebat, sehingga sperma nyangkut di situ. Yang paling umum adalah keren sperma, kering. Atau produksi sperma sangat sedikit dan kurang berkualitas. Sperma burung kering UTK masalah sperma, kering. Seorang teman asal Madura pernah memberi saran agar burung dikasih makan daging kerang setiap hari. Tidak usah terlalu banyak, cukup seujung jari kelingking saja tiap pagi dan sore. Tapi efeknya adalah, bulu cepat rontok. Sepertinya TDK masalah keren burung bukan untuk lomba. Selain itu, biarkan dulu burung menjadi lolohan sebelum diambil anaknya. Saya sudah coba, dan berhasil. Tapi tidak bisa 100% seperti semula. Terkadang hanya 1 telur yang menetas. Selain itu, setiap bertelur, biarkan dia mengeram 10-12 hari. Tiap 3 teloran, biarkan dia melolos sendiri anaknya. Logikanya, kerang mengandung zinc dan mineral tinggi yang berguna membentuk sperma. Dibiarkan loloh berguna agar burung TDK kawin UTK beberapa waktu, sehingga memungkinkan produksi sperma agar berkualitas. Atau dengan diberi telur keong sawah, kemudian diberi air kelapa secara rutin. Tujuannya selain untuk meningkatkan hormon yang mulai kering dan untuk menghilangkan efek racun atau jamu, obatan yang pernah diberikan kepada burung tersebut semasa masih dilatih. Streptokokosis ini penyakit yang sangat sulit dideteksi kalau hanya melihat gejala fisiknya saja karena bisa menyerupai gejala penyakit lain. Penyebabnya bakteri Streptococcus yang berkeliaran di udara dan debu. Burung yang punya daya tahan tubuh bagus, bisa hidup berdampingan dengan bakteri ini. Tapi apabila kondisi drop bisa menyerang berbagai organ tubuh, mulai dari saraf, hati, hingga pusat reproduksi. Apabila menyerang saraf otak, maka gejala yang terlihat burung akan kehilangan keseimbangan waktu berjalan, disorientasi, dan kalau sudah akut kepala, bisa tengleng seperti kena virus ND. Kalau menyerang otot, maka akan menyebabkan pembengkakan terutama pada bagian dada di mana terlihat pucat dan bengkak. Kalau menyerang persendian maka gejala yang terlihat seperti burung kena salmonella, uci-uci. Yaitu pembengkakan pada join, terutama di kaki dan sayap. Kalau yang terserang saluran pencernaan, maka gejala yang terlihat seperti kosidiosis,
yaitu diare dengan kotoran berwarna hijau. Kalau menyerang saluran pernafasan, gejalanya seperti snot, yaitu mata merah, hidung meler dan sesak napas. Yang agak repot kalau dia menyerang hati atau jantung. Meskipun bisa sembuh, biasanya burung sudah tidak bekerja secara optimal karena akan menghadapi masalah pernapasan. Streptococcus juga dapat mempengaruhi kesuburan jantan maupun betina kalau menyerang organ reproduksi. Kalau bakteri ini sudah menyerang berbagai bagian tubuh, maka akan terlihat sebagai suatu komplikasi berbagai macam penyakit, diare, tengleng, bengkak di bagian dada dan persendian, jalan sempoyongan, mata merah, hidung meler, dan sesak nafas. Burung yang terkena bakteri ini bisa mati hanya dalam waktu 2-3 hari tanpa ada gejala yang mencolok, selain burung lesu dan bulu njegrak, tapi ada juga yang bisa bertahan antara 6-8 minggu. Dengan pengobatan yang tepat, penyakit ini bisa sembuh. Namun kalau yang terserang organ reproduksi, jantung atau liver, maka dampaknya akan lama atau bahkan permanen. Pengobatan penyakit ini bisa menggunakan antibiotik berbahan ampicillin atau doxycycline, ini menurut Dr. Colin Walker. Amoxicillin juga bisa, karena ini jenis antibiotik yang sifatnya umum, general. Terutama untuk bakteri yang sensitif terhadap amoxicillin. Karena gejala fisik burung yang terkena Streptococcus sulit disimpulkan secara pasti. Memang ada baiknya menggunakan antibiotik yang lebih umum seperti amoxicillin atau antibiotik lain yang menggunakan bahan dasar ampicillin. Menurut penelitian, Bytril mempunyai tingkat efektivitas 30% terhadap Streptococcus dan antibiotik berbahan sulfur, biasanya berwarna kuning, tingkat efektivitasnya hanya 10% saja. Mengurangi munculnya gen RESESIF, memilih indukan yang tepat dalam BREDINGINBRED, tujuan seorang breeder adalah bagaimana menghasilkan keluarga merpati yang baik secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Oleh karenanya mengandalkan hasil ternak dari 1 atau 2 golden pair saja sangat riskan karena sepasang merpati tidak mungkin berproduksi secara terus-menerus. Oleh karenanya generasi indukan menjadi sangat penting. Kecenderungan yang sering terjadi adalah kalau seorang breeder mempunyai golden pair, maka golden pair tersebut dibelandreng untuk bertelur terus-menerus. Cara ini sangat beresiko karena beberapa hal. 1. Burung betina yang bertelur terlalu sering kualitasnya akan semakin menurun dan peluang untuk munculnya gen resesif yang negatif akan semakin besar. 2. Burung yang akan masuk periode breeding harus dipersiapkan secara baik dari sisi fisik maupun mentalnya. Persiapan fisik berhubungan dengan pemberian nutrisi dan manajemen yang baik. Idealnya persiapan fisik dan kesehatan memerlukan waktu 1 bulan. Ini periode conditioning atau flushing. Kalau burung betina bertelur sampai 2x sebulan, bagaimana mungkin menyiapkan fisik dan kesehatan yang baik? Burung yang memasuki masa breeding akan mengalami stres. Kalau terlalu sering bertelur dengan sendirinya, periode stres akan semakin berat. Kalau di kandang kita ada burung yang dapat dikategorikan sebagai golden pair, maka yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan kombinasi gen yang ideal tersebut tetap ada di kandang kita. Ini hanya bisa dilakukan melalui inbreeding dan linebreeding. Memang betul inbreeding dan linebreeding akan menghasilkan keseragaman baik dari sisi kualitas maupun bentuk fisik. Tetapi justru tujuan seorang peternak adalah bisa menghasilkan keseragaman dari sisi mutu, bukan menghasilkan keluarga merpati yang mutunya belang bentong. Keseragaman jangan diartikan sebagai keseragaman yang statis tetapi keseragaman yang dinamis di mana kualitasnya terus mengalami peningkatan. Meskipun kita menggunakan strategi inbreeding, peningkatan kualitas tetap harus dilakukan melalui crossing dan back crossing. Tetapi kalau kita melakukan crossing terus-menerus tanpa ada stabilisasi gen, maka kualitas hasil ternakan menjadi bervariasi. Akibatnya hasil ternakan tidak memiliki ciri khas dan tidak ada standar mutu. Peternak yang seperti ini tidak memiliki trademark yang bisa diandalkan karena menimbulkan keraguan bagi pemain lain yang ingin memiliki disebabkan tidak adanya standar dari hasil branding.